Halo, kembali lagi di Kibar Suara ID. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang pernyataan dari Profesor Mahfud MD dan kita akan mendengar, kemudian akan kita bahas sedikit tentang pernyataan daripada beliau. Tapi sebelum itu, bantu support channel ini, silakan subscribe channel ini, berikan komentar dan masukkan saran-sarannya, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian dapat mendengarkan berita ini. Oke, mari kita dengarkan pernyataan dan penjelasan daripada Profesor Mahfud MD. Nanti yang akan Anda hadapi sesudah pemilih, sesudah pemungutan suara itu, tidak akan sampai 2 hari. Besoknya sudah akan muncul isu curang. Semua pemilu itu dituduh curang oleh yang kalah. Saya menjadi hakim ketika menghadapi kasus-kasus seperti itu. Pokoknya yang kalah langsung bilang curang, kita ke pengadilan. Sesudah diperiksa oleh pengadilan, kontestannya itu tidak curang. Yang curang itu di bawah. Dan curang di bawah itu adalah silang, sama-sama curang. Yang satu curang di Kudus, yang satu curang di Papua. Sama aja, yang satu sudah dihukum, yang satu masih diproses polisi. Semuanya curang. Apakah kalau ada yang curang begitu pemilu batal? Tidak, pemilu atau hasilnya bisa dinyatakan batal manakala kecurangan itu signifikan. Kalau Anda kalah 5 juta suara tetapi bisa membuktikan hanya 1.500 suara, maka ya Anda tetap kalah. Itu pedomannya. Karena kalau berpikir, wah ini hak konstitusional, satu pun suara curang harus dibatalkan, tidak akan pernah ada pemilu selesai. Oleh sebab itu hukum lalu mengatur, curang itu pasti ada, tetapi harus signifikan. Nah itulah yang akan dihadapi oleh KPU. Hadapi aja ini, pasti Anda besok akan dituduh curang. Oke, itu apa yang dikatakan Profesor Gabriel sangat luar biasa. Beliau legowo dan beliau juga tahu bahwa pada pemilu itu semua orang akan dikatakan curang oleh orang yang kalah. Sekalipun KPU itu benar, tetap akan dikatakan tetap akan dikatakan salah dan curang oleh orang yang kalah. Menurut saya memang harus legowo ketika kita menerima sebuah kekalahan. Dan memang ketika ada kecurangan ya dibuktikan dong. Jangan hanya berkoar-koar kemudian menyebarkan narasi-narasi yang tidak baik setelah menyebarkan fitnah-fitnah. Coba kita bayangkan seperti ini. Ketika ada bukti yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi, yang bukti itu menyatakan bahwa ada kecurangan di 3.000 TPS. Bisa nggak buktikan 3.000 TPS itu dibuktikan semuanya secara sistematis dan masuk dalam akal? Logis ya, secara logis ya, dibuktikan 3.000, satu-satu kita buktikan. Bisa nggak itu dibuktikan di Mahkamah Konstitusi? Menurut saya hampir mustahil dibuktikan. Apalagi kecurangan 3.000. Kalau kecurangan di 3.000 TPS juga menurut saya tidak mungkin. Sekalipun ada ya harus dibuktikan. Maka tadi seperti yang dikatakan Profesor Mahfud MD, kecurangan tidak dilakukan oleh para paslonnya, tapi yang di bawah ini yang melakukan. Dan mereka melakukan itu saling silang. Artinya kedua-duanya melakukan sebuah kecurangan. Tetapi kenapa yang selalu disudutkan adalah orang yang menang? Itulah dalam perlombaan, ketika orang yang menang akan dikatakan curang panitianya, KPU-nya curang karena di belakangnya ada pemerintah. Wah, tidak masuk akal menurut saya. Bahkan pemerintah sudah mengatakan yang memegang kekuasaan adalah KPU. Netral saja. Oh, tidak percaya dong pada presiden, tidak netral karena anaknya seorang presiden. Kalau kita berbicara terhadap seorang anak, semua orang tua akan mendukung anaknya. Jadi apa mau dikatakan netral dalam hal itu? Ya tidak bisa. Tetapi dalam kedudukan seorang presiden netral. Tetapi ketika beliau menjadi orang tua, ya tidak juga. Beliau yang mendukung, tapi tidak menyatakan secara nyata kalau beliau mendukung. Tapi kita tahu namanya orang tua pasti mendukung anaknya. Kan itu.
Itu yang dipermasalahkan sebetulnya. Tapi ya menurut saya, pada teman-teman 01 atau 03, jika memang ada kecurangan-kecurangan, buktikan, bawa ke Mahkamah Konstitusi dan berikan bukti secara logis, bukan hanya menyebar sebuah berita-berita atau narasi-narasi yang hoax. Terima kekalahan, lanjutkan Indonesia menjadi Indonesia maju bersama-sama. Ada 3 paslon, 6 orang memiliki pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Ketika digabungkan, saya yakin Indonesia akan menjadi lebih maju lagi. Salam akal sehat.